Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Semoga masih pada sehat. Oke, kali ini ketemu lagi sama matematika ya. Semoga nggak pada bosan dan semoga nggak pada makin benci sama matematika. Sip, sekarang kita bahas tentang bidang kartesius. Kalau bukan harus sih, yang perlu kamu ketahui bidang kartesius ini ada di bab 2. Jadi kalau kamu pengen lihat di buku matematika kalian masing-masing, lihat di bab 2. Ini tentang bidang kartesius. Oke, kita mulai ya. Pertama, apa aja sih yang ada dalam bidang kartesius itu? Nah, yang pertama, denah atau peta. Apa sih denah atau peta itu? Kalau kamu sering ngeliat atau sering menjumpai gambar-gambar denah lokasi atau peta lokasi atau peta yang ada di globe, nah itu sebenarnya secara tidak langsung kamu melihat konsep dari bidang kartesius itu sendiri. Oke, kita bahas yang pertama, denah atau peta pengertiannya. Denah atau peta itu merupakan sebuah gambar berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan, ingat ya, menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan. Jadi dengan adanya denah atau peta ini, kamu bisa langsung melihat di mana sih lokasi daerah ini atau di mana sih letak bangunan ini. Nah, kamu bisa lihat pada denah tersebut. Yang gampang, yang sering kamu jumpai kalau untuk sebagai contoh tuh, contohnya kayak misalkan ada di undangan nikahan. Biasanya di belakang undangan nikahan itu ada denah lokasi tempat yang akan dilaksanakan resepsi pernikahannya. Nah, kamu bisa lihat pada denahnya ada di sebelah manakah tempatnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh kamu bisa lihat di sini ada denah lokasi Universitas Budi Luhur kampus Salemba. Nah, kau kan bisa lihat tuh di situ. Kalau kita pengen ke Universitas Budi Luhur ini, kita mesti lewat mana aja? Kamu berada di daerah mana? Kita mesti lihat kamu bisa lihat ada di gedung mana, dekat gedung apa, di jalan apa. Nah, kamu bisa lihat pada petanya atau pada denah lokasinya. Jadi nggak susah-susah karena terbantu sama kita ngelihat denah lokasi. Nah, denah lokasi ini atau denah ini atau peta ini nggak harus tentang suatu letak lokasi atau bangunan atau alamat. Bisa juga kita aplikasikan ke dalam bentuk denah ruangan. Kayak misalkan nih, kamu pengen tahu lokasi kamar tidur kamu, kalau di gambar peta itu kayak gimana sih bentuknya. Nah, di sini ada contoh gambar denah ruangnya. Nah, di sini kamu bisa lihat ada dapur, ruang makan. Kamu bisa gambarkan pada atau kamu bisa tuangkan pada gambar peta atau denah ruangnya. Untuk membuat ini nanti akan ini akan berhubungan sama bidang koordinat nanti. Nanti kita bahas. Oke, untuk denah sama peta paham ya? Setelah ada denah, ada peta. Nah, kita sekarang lihat untuk menentukan posisi suatu tempat atau posisi suatu daerah. Nah, ini menggunakan koordinat. Nah, koordinat itu kalau misalkan kamu bisa buka lagi buku kelas 7-nya, kalau nggak salah kita pernah bahas tentang koordinat kartesius. Nah, di situ ngebantu banget untuk menentukan posisi-posisi titik-titik suatu tempat yang mau kita lihat. Nah, di sini ada contohnya nih. Di sini ada gambar tentang letak tentang letak planet yang ada di ini. Maksudnya planet yang bisa kamu lihat di sini. Oke, koordinat posisinya kamu bisa lihat di sini ada planet Bumi, planet Saturnus, Mars, Jupiter, Merkurius gitu ya. Di sini ya, yang perlu kamu ingat untuk koordinat ini dia terdapat sumbu horizontal sama sumbu vertikal. Sumbu horizontal itu yang mendatar atau garis mendatar. Kemudian untuk sumbu vertikalnya yang ke atas atau ke bawah. Itu vertikal. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, koordinat posisi suatu tempat untuk posisi planet ini, kita bisa lihat untuk posisi bumi ini letaknya ada di kolom kedua dan baris kedua. Maka titiknya menjadi 2,2.
Nah, posisinya ada di titik 2,2. Kemudian ada planet Saturnus, titiknya ada di kolom ketiga, baris keempat. Nah, berarti titiknya ada di 3,4. Ingat ya yang bawah dulu. Jadi kamu menuliskan titik koordinat itu dari bawah ke atas, nggak terbalik. Kalau kamu ingat koordinat kartesius kan pasti ada pasti bentuknya kan x, y, jadi nggak bisa dibalik y, x, jadi pasti selalu x, y. Nah, x itu kan yang mendatar, y nya itu yang ke atas atau ke bawah tadi saya bilang. Jadi bisa dibuka lagi buku kelas 7 nya. Oke, kemudian di sini planet Mars itu ada di kolom kelima dan baris ke-1, berarti titiknya adalah 5,1. Jupiter ada di kolom ke-6, baris ke-4, berarti titiknya ada di 6,4. Kemudian Merkurius ada di kolom ke-8 dan baris ke-4, berarti ada di titik 8,4. Nah, di sini ada keterangannya ya, kamu bisa lihat. Tadi posisi planet bumi terletak pada kolom kedua, baris kedua. Saturnus baris ketiga, kolom keempat. Terbalik, kolom ketiga, baris keempat. Kemudian Mars ada di kolom kelima, baris ke-1. Kemudian planet Jupiter ada di kolom ke-6, baris ke-4. Terus Merkurius ada di kolom ke-8, baris ke-4. Jadi titik-titiknya kolom dulu baru baris gitu. Oke, kemudian di sini setelah itu kita bahas tentang sistem koordinat. Apa sih sistem koordinat itu? Sistem koordinat itu ada beberapa jenis. Yang pertama, sistem koordinat kartesius. Nah, yang saya bahas di sini hanya sistem koordinat kartesius aja. Ada juga sistem koordinat geografis. Geografis itu misalkan kalau di IPS kamu bisa temuin kayak letak negara Indonesia ada di lintang berapa, bujur berapa gitu kan. Nah, itu pakai sistem koordinat juga. Cuman beda dengan sistem koordinat kartesius. Nah, dia berbeda. Tapi yang saya bahas di sini hanya sistem koordinat kartesius saja. Oke. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat x, absis, dan koordinat y atau ordinat dari titik tersebut. Jadi hanya menggunakan garis x dan garis y. Nah, untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus atau satu sama lain, sumbu x dan sumbu y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Maksudnya, tanda-tanda itu apa? Tanda-tanda itu titik. Bisa dalam bentuk titik, bisa dalam bentuk bangun datar. Kayak misalnya gini. Kamu pengen menentukan letak sekolah kamu. Otomatis itu bukan titik yang kamu buat, tapi bangun datar. Itu bisa dalam bentuk bangunan, atau hanya bentuk kotak, lingkaran, atau segitiga, atau semacamnya. Jadi untuk menentukan lambangnya, kalau itu misalkan sekolah. Tapi misalkan kalau dalam bentuk titik tuh kayak gimana? Dalam bentuk titik itu kayak contohnya misalkan kamu disuruh membuat segitiga, tapi pada koordinat kartesius. Nah, jadi otomatis mau nggak mau kamu harus menentukan titik-titiknya. Misalkan titik A ada di titik 2,1. Nah, kamu taruh titik di situ. Tapi dan bukan dalam bentuk bangun datar, tapi dalam bentuk titik gitu. Oke ya. Kemudian, nah ini contohnya ya. Ini contoh koordinat kartesius. Nah, seperti yang kamu ketahui, di sini kamu ingat ada sumbu x, sumbu y. Tadi saya bilang dia hanya memiliki dua sumbu x ya sama sumbu y. Yang masih ingat bisa lagi dibuka buku kelas 7-nya. Nah, koordinat kartesius ini memiliki 4 kuadran. Untuk kuadran 1, nilai x itu bernilai positif, y juga positif. Ada di kuadran 1. Kuadran 2, nilai x-nya negatif, nilai y-nya positif. Kuadran 3, nilai x-nya negatif, nilai y-nya negatif. Dan kuadran 4 terakhir, nilai x-nya positif, nilai y-nya negatif. Nah, kalau kamu perhatikan pada gambar di sini,
gambar koordinat kartesius di sini, titik 0,0 adalah titik acuan. Jadi ada di tengah-tengah titiknya. Titik pertemuan antara garis Y sama garis X gitu. Itu titik 0,0. Sisanya angka-angkanya berkumpul di dekat 0 semua. Jadi angka 1 itu dimulai dekat angka 0. Kayak contoh misalkan nih, sumbu X positif, satunya di dekat 0, ke belakang berarti narusin angkanya 2, 3, 4, 5 bernilai positif. Kalau X negatifnya berarti ke depan angka negatifnya. Semakin ke depan nilai negatif semakin besar, semakin ke belakang nilai negatif semakin kecil gitu. Ya kamu bisa lihat di gambarnya. Ini koordinat kartesius. Nah, kalau dilihat pada gambar di sini, kita tentukan coba titik A-nya di sini kan kelihatan nih. Titik A nilai X-nya sama dengan 2. Titik Y-nya sama dengan 6. Nah, sudah diketahui berarti titik A bernilai titik koordinat titik A yaitu 2,6. Ingat, 2,6 X, Y. Jangan terbalik, jangan 6,2. Kalau 6,2 berarti Y, X, itu salah. Jadi untuk koordinat kartesius selalu bernilai X, Y, bukan Y, X. Dicatat tuh ya, X, Y, ordinat terbalik, basis per absis, ordinat. Jangan sampai salah. Oke, titik A tadi 2,6. Titik B X-nya 5, Y-nya 5, berarti 5,5. Titik C, X-nya min 4, Y-nya 3, berarti min 4,3. Titik D-nya min 5, X-nya min 5, Y-nya 6, berarti titiknya adalah min 5,6. Kemudian titik E, X-nya min 3, Y-nya min 3, berarti min 3,3. Kemudian untuk titik F, X-nya itu min 5, Y-nya min 6, berarti titiknya adalah min 5,6. Titik G, X-nya 5, Y-nya min 4, berarti titik koordinat titik G adalah 5,4. Titik H, X-nya 3, Y-nya min 6, berarti koordinat titiknya adalah 3,6 gitu. Oke, kamu bisa lihat di sini. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa ketentuan. Tadi saya bilang ketentuannya adalah dalam koordinat kartesius untuk menentukan titik koordinat dalam bentuk X, Y atau absis, ordinat. Jadi jangan terbalik-terbalik. Jadi harus selalu X, Y gitu. Nah, ini untuk keterangan yang gambar pada gambar tadi ya. Titik koordinat A 2,6, B 5,5, C min 4,3, D min 5,6, E min 3,3, F min 5,6, G 5,4, H 3,6. Oke, kita lanjut. Oke, yang ini untuk letak suatu titik dan bangun data terhadap acuan tertentu pada sistem koordinat. Nah, secara umum kalau kamu ketahui nih, secara umum itu titik acuan pada koordinat kartesius itu adalah selalu 0,0. Biasanya pada umumnya di matematika itu titik O 0,0. Sisanya untuk titik A, B, C dan yang lain sebagainya itu selalu X, Y. Tapi bisa dirubah titik acuannya tidak menjadi 0,0, diganti dengan titik P misalnya A, B. A-nya itu A, B-nya itu berapa aja angkanya. Bisa negatif, bisa positif nilainya. Nah, kalau titik acuannya berubah menjadi 0,0, dari 0,0 menjadi A, B, otomatis letak titiknya juga pasti berubah. Nah, cara mencarinya kamu bisa gunakan dengan mencari nilai. Misalkan di sini ada titik A, X, Y. Nanti titik pada titik acuannya berubah menjadi A aksen namanya. Aksen ini kamu bisa cari dengan menggunakan aksen itu X dikurang A, Y dikurang B. Tergantung berapa angkanya nanti pada soal. Oke ya, diganti dengan titik P, A, B, maka titik tersebut akan berubah menjadi titik koordinat A aksen dengan mengurangi nilai X dikurang A dan Y dikurang B. Langsung deh, saya kasih contohnya. Suatu titik-titik koordinat terhadap acuan
O 0,0 berarti ini masih standar, masih dasar nih, titik acuannya 0,0, berarti bentuknya masih koordinat kartesius yang biasa tadi. Adalah titik koordinat A 3,5. Nah, ini ketahuan nih, titik A-nya 3,5, B 2,6, C min 4,2, dan D min 3,4. Nah, jika titik acuan diganti menjadi P 2,3, tentukan titik-titik koordinat tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, kalau titik acuannya udah berubah, berarti titik yang ada A, B, C, dan D ini pasti juga ikutan berubah. Bagaimana caranya? Gampang banget, kamu tinggal kurangin aja. Nah, di sini ada jawabannya. Maka titik-titik koordinat terhadap acuan P 2,3 adalah, yang pertama kan tadi diketahui titik A itu 3,5. Nah, kita rubah dengan menggunakan titik acuan P 2,3 menjadi A aksen sama dengan 3. 3-nya ini dari titik A sebelumnya, titik X sebelumnya. 3 dikurang 2, 2-nya ini adalah titik acuan P 2,3. Ingat, titik acuan P-nya jangan diganti-ganti, 2, selalu 2,3. Berarti nanti selain A, yang B sama C sama D juga sama, yang X-nya dikurang 2, yang Y-nya dikurang 3 gitu. Nah, berarti berapa A aksennya? A aksennya berarti 3 dikurang 2,5. Nah, 5 ini dari titik A sebelumnya. Titik Y ya, titik A di Y sebelumnya dikurang 3. 3-nya dari titik P acuannya. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, titik acuannya, jadi titik setelah berubah acuannya, titik A berubah menjadi 1,2. Itu jadi mempunyai titik yang baru setelah dirubah titik acuannya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Yang B sekarang. Yang B kan tadi titiknya 2,6. Kalau kita rubah menggunakan titik acuan 2,3, sama caranya kita rubah lagi. 2 dikurang 2. Nah, 2 yang pertama adalah dari titik B sebelumnya. 2 yang setelahnya yaitu titik P. 2,3 tadi yang 2 dari P-nya. Kemudian min 6, min 3. Min 6 itu dari titik B sebelumnya, min 3 itu 3 itu dari titik P. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Min 6 min 3 berarti min 9. Berarti titik yang baru untuk titik B yaitu 0,9. Selanjutnya titik C, awalnya titik C adalah min 4,2. Berarti titik C aksennya setelah berubah acuannya menjadi min 4 min 2. Ingat ya, dikurang 2 sama dikurang 3 pokoknya. 2 itu dari titik P, 3 juga dari titik P. Jadi dikurang dengan angka yang sama. Berarti kalau titik C min 4 dikurang 2 atau min 4 min 2, 2 dikurang 3. Min 4 min 2 sama dengan min 6. 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Jadi titik C yang baru yaitu min 6, min 1. Oke. Terakhir yang D, min 3, min 4 awalnya. Karena titik acuan tadi kita rubah dengan titik P 2,3, berarti D-nya akan berubah juga. Kita cari min 3, min 2, min 4, min 3. Sama dengan min 3, min 2. Min 3, min 2 sama dengan min 5. Min 4, min 3 sama dengan min 7. Berarti titik D yang terbaru adalah min 5, min 7. Oke, paham ya semuanya? Mudah-mudahan paham. Oke, setelah ini ada tugas. Nah, ini tugasnya silakan kalian kerjakan. Saya kasih tugasnya nggak banyak, hanya 2 soal. Kamu yang pertama, kamu gambar titik-titik berikut pada bidang koordinat kartesius. Ya, kamu buat koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kamu tentukan letak titik A di mana, B di mana, C di mana, D di mana. Ingat, pokoknya kalau untuk menentukan titik ini selalu X, Y, jangan sampai salah. Jadi nih kayak A 6,8 kan, berarti X-nya 6, Y-nya 8. Yang B 4,6 berarti X-nya 4, Y-nya 6. Yang C 2,4 berarti X-nya 2, Y-nya 4. D 0,2 berarti X-nya 0,
Y-nya 2. Nah, kalau 0 itu berarti ada di tengah-tengah titik. Maksudnya tengah-tengah titik pusat. Jadinya tuh kan ada titik pertemuan antara sumbu X sama sumbu Y. Nah, di tengah-tengah itu angka 0. 0-nya kamu ambil dari situ. Terus yang kedua, diketahui segitiga ABCD dengan titik acuan 0,0 memiliki titik sudut A, B, C dan D. Kamu lihat di situ. Terus titik acuannya berubah terhadap titik P 1,2. Caranya seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Kamu bisa menggunakan cara itu. Jadi tentukan titik-titik koordinat setelah titik acuan berubah. Berarti kamu cari titik A yang baru, titik B yang baru, sama titik C yang baru. Setelah ketemu titiknya, kamu hubungkan dengan penggaris, kamu hubungkan titik-titik, yaitu titik A, B, sama C kamu hubungkan menjadi sebuah segitiga. Gitu, oke ya. Ini tugasnya, selamat mengerjakan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya setelah selesai kirim ke saya. Sampai di sini untuk bidang koordinat. Setelah ini kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya lagi. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.